Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paper kami berjudul Pemilihan Batubara Kalimantan untuk PLTU dengan tipe PC boiler menggunakan tinjauan slagging falling. Nah, latar belakang penelitian kami adalah PLTU batubara itu masih merupakan hal penting untuk pembangkit listrik di Indonesia yang mencapai 60%. Ada yang menyebut 61% dari total pembangkit Indonesia. Nah, di sisi lain, bahan bakar di batubara Indonesia berkecenderungan untuk ketersediaannya adalah batubara rendah dan batubara menengah. Ini berisiko lebih tinggi dibandingkan batubara tinggi dari aspek slagging falling yang bisa menyebabkan risiko pemanasan pada boiler yang berlebihan maupun efisiensi yang turun. Nah, disadari bahwa faktor utama dari slagging falling adalah batubara di samping hal yang lainnya. Nah, maka itu penelitian ini berfokus kepada aspek slagging falling dalam pemilihan batubara. Ini adalah proses pembakaran batubara sampai terjadinya slagging falling. Dan yang ini adalah peralatan yang uji slagging falling untuk batubara pada tipe PC boiler di mana temperatur ini dikondisikan 1200 dan probe ini adalah 550, 600 dan 700 dengan pasokan udara sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan PLTU sebenarnya. Nah, ini metodologi kami penelitian kami mulai dari sampling, preparasi, uji, sampai sini ini kita mengikuti aturan ASTM, melakukan prediksi slagging falling, kita lakukan uji bakar, observasi probe, analisa SEM, analisa ERD, dan analisa kesimpulan yang merangkum semuanya. Lanjut. Nah, ini adalah karakteristik bahan bakar batubara yang kita pakai. Kita kasih kode ini. Nah, ini uji kita lakukan adalah pada tipe hanya parameter ini saja, yaitu AFT, yaitu exfusion temperatur, dan analisa abu. Sehingga kita mendapatkan angka ini dan tipe abu mana kita. Nah, yang lainnya kita tidak tampilkan dalam fokus penelitian ini. Nah, ini adalah prediksi slagging falling berdasarkan rasio-rasio yang sudah umum disepakati para pelaku di dunia batubara maupun pembangkit listrik yang umumnya mengacu kepada ini referensi ini. Dan masih banyak lagi referensi yang lainnya, terutama dari para pemain. Nah, dari prediksi dengan rumusan tadi, ini adalah batasan-batasannya, ini adalah hasil hitungannya, ini adalah parameter-parameternya, sehingga kita bisa mendapatkan dari aspek ini, itu memperoleh nilai rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan kriteria itu. Lanjut. Nah, ini adalah observasi probe. Jadi, batubara yang dibakar dalam tungku tadi, yang itu menghasilkan probe ini, maka kita amati dengan probe-nya dan abunya, apakah terjadi banyak yang lengket atau tidak, atau berapa lebih banyak probe-nya. Nanti kita cocokkan dengan indeks. Jadi indeks itu ada yang telah disepakati para pelaku. Nah, ini adalah abu tadi kita uji di SEM, EDX maupun SEM morfologi, sehingga kita bisa amati ini di mana
kita mengamati size-nya, kita mengamati bentuk-bentuknya ini, kita mengamati terjadinya lengketan atau tidak, dan kita membandingkan dengan referensi-referensi acuan. Nah, yang untuk batu bara yang ini tidak banyak lengketan dan termasuk berupa masih seperti pasir. Nah, kalau yang ini terjadi ada bola-bola, yang ini ada ya yang kelihatan lelehan dan seterusnya lah. Ini kita bandingkan dengan acuan-acuan standar, acuan-acuan jurnal yang telah disepakati biasanya di dunia ini. Nah, yang ini adalah elemen-elemen penyusun dari abu, dan ini kita bandingkan seperti ini. Nah, misalnya ini adalah unsur ini, ya ini tinggi, ini rendah, dan seterusnya. Masing-masing elemen ini mempunyai konsekuensi dan resiko masing-masing, dan ini baik atau buruk itu sudah ada bahasa yang telah umum. Nah, ini hasil EKRD. Nah, ini EKRD ini ada masing-masing batu bara kita lakukan, namun demikian yang ini hanya satu karena memang tidak cukup sampel, karena memang terjadi abu, artinya ya dia adalah tidak terjadi lengketan. Nah, yang ini adalah jenis mineralnya. Nah, mineral-mineral ini mempunyai sifat masing-masing. Nah, gampangnya saja untuk yang biru ini jenis quartz. Ini adalah tidak berbahaya bagi PLTU dari sisi aspek selecting polling, sehingga semakin ini tinggi juga semakin baik, dan juga masing unsur-unsur lain mempunyai tingkat yang kebahayaan masing-masing. Dan akhirnya kita menuju ke kuantifikasi ini, dan masing-masing mempunyai nilai tadi, ada rendah, ada sedang, ada tinggi, kita tabelkan seperti ini. Dan ini kita masing-masing kita kasih poin dan kita kasih bobot, dan akhirnya menghasilkan total nilai ini. Dan dari sini dibandingkan dengan di antara batu bara ini, jika menilai dari atas sampai bawah, memang batu bara ini potensinya lebih rendah, disusul ini dan baru yang katanya. Akhirnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa batu bara KTG 1 ini mempunyai slagging polling yang paling rendah potensinya, sehingga bisa diusulkan sebagai batu bara yang untuk tunggal, artinya tidak dicampur dengan batu bara yang lain. Untuk KTM 2 ini juga mempunyai risiko yang rendah dan bisa direkomendasikan untuk batu bara tunggal. Nah, untuk yang KTM 2, 4, dan 5 ini direkomendasikan untuk dipakai di PLTU, artinya masih direkomendasikan, tetapi diusulkan untuk sebagai batu bara blending. Nah, mengenai komposisi dari masing-masing ini, itu perlu kajian lebih lanjut. Dan ini perlu dicatat bahwa ini hanya beberapa gram sampel, tapi untuk memprediksi suatu yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih dalam di dalam tungku yang lebih besar lagi. Nah, demikian inti dari makalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.